Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mumtazah Nurul Aini, mahasiswa Departemen Statistika Bisnis Institut Teknologi 10 November dengan NRP 106118 dari kelas Aplikasi Teknologi Cerdas B akan menjelaskan tentang Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, definisi dari kecerdasan buatan atau AI yaitu merupakan subbidang ilmu komputer yang berkaitan dengan konsep dan metode inferensi simbolik oleh komputer dan merupakan representasi pengetahuan simbolik untuk digunakan dalam membuat referensi. AI juga dapat dilihat sebagai upaya untuk memodelkan aspek-aspek pemikiran manusia pada komputer. Kadang-kadang juga AI didefinisikan sebagai mencoba untuk memecahkan dengan komputer setiap masalah yang manusia dapat selesaikan dengan lebih cepat. Secara singkatnya, definisi dari AI itu merupakan bagian dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat mesin komputer itu dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia, bahkan bisa lebih baik daripada yang dilakukan manusia. Menurut John McCarthy 1956, AI digunakan untuk mengetahui dan memodelkan proses-proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat menirukan perilaku manusia. Nah, dalam AI itu terdapat dua unsur atau dua hal utama yang sangat penting, yaitu knowledge base atau basis pengetahuan yang berisi fakta-fakta, teori, pemikiran dan hubungan antara satu dengan yang lainnya. Dan yang kedua yaitu inference engine atau mesin inference, yaitu kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengetahuan. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang artificial intelligence atau kecerdasan buatan, kita lebih baik mengerti dulu apa saja tipe-tipe kecerdasan. Yang pertama ada kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik ini ditunjukkan dengan mampu menggunakan kata-kata dengan efektif dan menguasai bahasa dengan baik. Selanjutnya ada kecerdasan logika matematik, yang artinya mampu atau terampil berhitung, berpikir logis, serta mampu memecahkan masalah matematika. Yang ketiga ada kecerdasan kinestik yang berkaitan dengan aktivitas fisik seperti penguasaan gerakan olahraga dan menari. Yang keempat ada kecerdasan spasial. Kecerdasan spasial merupakan kemampuan menerjemahkan pikiran atau imajinasi ke dalam bentuk visual serta mempunyai daya imajinasi secara tepat. Yang kelima ada kecerdasan musikal. Kecerdasan ini memiliki kepekaan terhadap nada, irama, dan ritme musik, termasuk kemampuan untuk bernyanyi, bersenandung, atau berekspresi menggunakan alat musik. Yang keenam ada kecerdasan eksistensial. Kecerdasan ini memiliki keingintahuan yang tinggi tentang arti kehidupan, kematian, dan realitas hidup. Yang ketujuh ada kecerdasan naturalis. Kecerdasan ini memiliki kemampuan mengenali alam sekitar dan peduli dengan sesama makhluk hidup. Yang kedelapan, ada kecerdasan interpersonal. Kecerdasan ini memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, ditandai dengan adanya kemampuan beradaptasi, bekerja sama, berelasi dengan lingkungan teman sebaya dan orang di sekitarnya. Yang terakhir, yang kesembilan, ada kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan ini memiliki kemampuan memahami diri sendiri dengan baik, tidak mudah patah semangat, gigih, berusaha, dan tidak minder. Misalnya ketika mengikuti perlombaan atau tampil di depan umum. Nah, salah satu contoh sistem yang menggunakan kecerdasan buatan, yaitu prosesnya ada masalah terlebih dahulu, kemudian akan diproses menggunakan knowledge base sama inference engine, kemudian akan muncul output berupa solusi. Nah, ada kecerdasan buatan asalnya dari kecerdasan alami. Perbedaannya apa aja sih? Kalau kecerdasan buatan secara umum dia itu lebih murah dengan kecerdasan dibandingkan dengan kecerdasan alami. Kecerdasan buatan juga menyediakan layanan komputer akan lebih mudah dan lebih murah.
Sedangkan kecerdasan alami ini harus mendatangkan seorang pakar atau ahli untuk mengerjakan sejumlah pekerjaannya. Jadi kecerdasan alami ini lebih mahal. Nah, secara khususnya, kecerdasan buatan itu bersifat permanen, lebih mudah diduplikasi dan ditransfer, lebih murah, konsisten, dapat didokumentasi, lebih cepat dan teliti. Sedangkan kecerdasan alami cepat mengalami perubahan, proses transfer antar manusia membutuhkan proses yang lama, lebih mahal, sering berubah, sudah didokumentasi, lebih lambat dan kurang teliti. Selanjutnya, gimana sih terbentuknya kecerdasan buatan itu, sejarahnya apa aja? Nah, pertama terbentuknya sejarah itu pada tahun 1941 disebut dengan era komputer elektronik. Pada tahun ini telah ditemukan alat penyimpanan dan pemrosesan informasi berupa komputer elektronik. Komputer ini memerlukan ruangan yang luas dan ruang AC yang terpisah. Saat itu, komputer melibatkan konfigurasi ribuan kabel untuk menjalankan suatu program. Hal ini sangat merepotkan para programmer. Kemudian masa-masa persiapan AI yaitu pada tahun 1943 sampai 1956. Pada tahun ini seorang ahli mengemukakan 3 hal: pengetahuan fisiologi dasar dan fungsi sel syaraf dalam otak, analisis formal tentang logia proporsi, dan teori komputasi. Mereka berhasil membuat suatu model sel syaraf tiruan di mana setiap sel syaraf digambarkan sebagai on dan off. Salah satunya itu. Kemudian pada tahun 1952 sampai 1969 merupakan tahap awal perkembangan AI. Pada tahun pertama perkembangannya, kecerdasan buatan mengalami banyak kesuksesan. Diawali dengan kesuksesan Newell dan Simon dengan sebuah program yang disebut General Problem Solver. Program ini dirancang untuk memulai penyelesaian masalah secara manusiawi. Kemudian pada tahun 1966 sampai 1974 merupakan tahap perkembangan kecerdasan buatan mulai melambat. Nah, kenapa melambat? Karena disebabkan adanya 3 kesulitan utama, yaitu yang pertama, program-program kecerdasan buatan yang bermunculan hanya mengandung sedikit atau bahkan tidak mengandung sama sekali pengetahuan pada subjeknya. Program-program kecerdasan buatan berhasil hanya karena manipulasi sederhana. Kemudian yang kedua, banyak masalah yang harus diselesaikan oleh kecerdasan buatan. Yang ketiga, ada beberapa batasan pada struktur dasar yang digunakan untuk menghasilkan perilaku intelijensia. Selanjutnya pada tahun 1969 sampai 1979 merupakan tahap sistem berbasis pengetahuan. Pengetahuan adalah kekuatan pendukung kecerdasan buatan. Nah, maka dari itu pada tahap ini dari segi medis telah ditemukan keinginan untuk mendapatkan diagnosa penyakit berdasarkan pengetahuan yang ada pada mekanisme penyebab proses penyakit. Salah satu contohnya. Kemudian pada tahun 1980 sampai 1988 kecerdasan buatan ini mulai menjadi sebuah industri. Dan pada tahun 1952 sampai 1969 kembalinya jaringan syaraf tiruan. Nah, terdapat 7 tahap ya berarti sejarah terbentuknya kecerdasan buatan. Selanjutnya ada jenis-jenis dari AI itu sendiri. Yang pertama ada Vision Intelligence, itu terdiri dari image recognition, motion analysis, scan reconstruction, dan image restoration. Yang kedua ada Natural Language Processing, terdiri dari Automatic Speech Recognition, Natural Language Understanding, Natural Language Generation, dan Text-to-Speech. Dan yang ketiga ada Robotics, terdiri dari Better Power Source, Robotic Sensing, Human Robot Interaction, dan Robot Locomotion. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang perlu dipelajari
yang perlu diperhatikan dalam artificial intelligence. Apa aja sih? Yang pertama ada machine learning. Machine learning ini membahas bagaimana program bisa belajar dari dataset yang ada, sehingga bisa menentukan langkah-langkah berikutnya tanpa harus eksplisit diatur oleh programmer. Kemudian ada speech. Speech ini merupakan membahas bagaimana mengubah teks menjadi suara maupun sebaliknya. Kemudian ada vision. Vision ini mempelajari bagaimana program yang bisa melihat seperti pengenalan objek berdasarkan bentuk atau warna. Kemudian ada natural language processing. Di sini AI mempelajari dan memahami bahasa manusia yang relatif ambigu dan tidak selalu mengikuti struktur yang baku. Kemudian ada expert system, membahas bagaimana program yang memiliki pengetahuan sehingga bisa digunakan untuk membantu mengambil keputusan. Kemudian ada planning dan optimization. Planning dan optimization artinya berbicara mengenai cara menentukan langkah-langkah yang efisien untuk menyelesaikan suatu tugas. Dan yang terakhir ada robotics, membahas bagaimana membuat mesin yang bisa meniru atau menggantikan tugas aktivitas fisik manusia. Nah, terdapat 4 kategori kecerdasan buatan, yaitu thinking humanly, acting humanly, thinking rationally, dan acting rationally. Thinking humanly ini diartikan sebagai sistem yang dapat berpikir seperti manusia. Acting humanly diartikan sebagai sistem yang dapat bertingkah laku seperti manusia. Thinking rationally diartikan sebagai sistem yang dapat berpikir secara rasional, dan acting rationally diartikan sebagai sistem yang dapat bertingkah laku rasional. Nah, pondasi dari AI itu sendiri yaitu ada filosofi, mathematics, economics, neuroscience, computer engineering, control theory, dan linguistik. Nah, sekian apa yang dapat saya jelaskan tentang artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.